أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله عدد ما خلق الله في السماء، والحمد لله عدد ما خلق الله في الأرض، والحمد لله عدد ما بين ذلك، والحمد لله عدد ما هو خالق. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد, kita ucapkan Alhamdulillah dengan lisan kita, dengan berfikir bahwa semua adalah milik Allah Rabbil Alamin, yang memiliki alam semesta, Rabbil Alamin, yang mencipta alam semesta, Rabbil Alamin, yang mengatur alam semesta, Rabbil Alamin, yang menggerakkan alam semesta, Rabbil Alamin. Dialah Allah yang menghidupkan alam semesta. Tauhid rububiyah, Rabbun, tauhid rububiyah. Dengan berfikir mendalam, langit dan bumi serta isinya pasti ada yang mencipta yang satu. Tidak mungkin dua, apalagi tiga. Yang mengatur pasti satu. Disitulah yang disebut dengan tauhid, hanya satu, mengembalikan pada yang satu, rububiyah. Maka tauhid uluhiyah, yang dipuji hanyalah satu. Ketika kita mengasah tauhid rububiyah, maka kita akan merasakan sesuatu dalam hati kita. Nah, hari ini kita akan bahas rasa yang ada di dalam hati kita, insya Allah. Salam dan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama, ketika kita bersalam salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dengan lisan saja atau dengan pikiran bahwa langit dan bumi serta isinya yang mencipta satu, tapi bagaimana mengenal yang satu kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa mengenal Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla tanpa melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ada yang bersalat dengan lisan, ada yang bersalat dengan pikiran, oh ini hanya apresiasi pada Nabi Muhammad. Ada yang bersalat dengan hati, rasa. Pada hari ini kita akan bahas rasa yang di dalam hati. Banyak orang bersalat dengan musiknya, tung 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Apakah dengan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berpakaian seperti ini? Bukankah ini yang mengajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa banyak orang-orang yang di dalam pedalaman primitif tidak berpakaian, tidak mengenal pakaian. Waktu awal-awal saya masuk pedalaman, kita membawa air mineral yang pakai cup, yang pakai plastik. Mereka terheran-heran, apa ini? Allah. Jangankan pakaian, mereka pun terheran-heran adanya gelas pakai plastik. Allah. Begitulah manusia yang tidak kenal peradaban. Berarti peradaban yang sekarang ini siapa yang membawa? Yang membawa adalah Nabi Muhammad SAW. Kita pakai sabun, kita gosok gigi. Jangan salah, itu bukan dari barat. Itu dari Islam. Rasa cinta kita kepada Nabi mungkin belum tumbuh karena tidak ada pengetahuan. Peradaban modern sekarang adalah berangkat dari Islam. Islam menguasai dunia mungkin di atas 13 abad. Maka angka 13 pun dibenci karena kebencian kepada Islam. Maka itu ketika runtuhnya khilafah Islamiyah, khilafah Utsmaniyah, orang-orang barat, mereka senang sekali kehancuran Islam. Mereka berpesta dengan membuat sebuah roti namanya croissant, bahasa Perancis. Orang-orang Indonesia bilang croissant.
yaitu bentuk bulan sabit. Mereka makan, inilah kehancuran Islam gambarannya. Terlalu banyak orang tidak mengerti peradaban, tidak belajar, tidak membaca. Itulah ketika kita salawat, peradaban ini dibangun oleh Islam. Subhanallah, ilmu pengetahuan modern pun dari Islam. Maka rasa cinta ini akan tumbuh apabila kita berpikir, baca, logical thinking diasah terus. Kebetulan kita lahir dan besar di saat kehancuran peradaban Islam, di saat umat Islam jauh dari ajaran agama Islam. Subhanallah. Termasuk hari ini adalah hari pemilihan. Mereka hanya ikuti apa kata si fulan, apa kata si fulan, apa kata si parpol. Tidak mengikuti ajaran-ajaran agama Islam, arahan-arahan dari Al-Quran Al-Karim. Yang berat adalah penyesalan nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Al-Quran Al-Karim yang berbicara tentang uluhiyah dengan rububiyah. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dialah Tuhan yang kalian puji, yang kalian sembah, hanya satu. Yang kalian agungkan hanya satu. Kalau kita hafal la ilaha illallah. Tidak ada yang aku puji, tidak ada yang aku besarkan kecuali Allah. Yang terjadi sekarang membesarkan diri, membesarkan si fulan, membesarkan lembaga ini. Maka umat Islam tidak bisa bersatu karena membesarkan selain Allah. Fanatik kepada si fulan, fanatik kepada si fulan, fanatik kepada parpol, fanatik kepada ormas. Bukankah kita setiap hari mengucapkan Allahu Akbar, kita mendengar takbir, yaitu azan. Sebelum salat pun Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, iqam. Sebelum salat pun Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita satu saf, satu gerakan. Apabila yang dibesarkan Allah, wajar saat ini kita terpecah belah. Semua atas nama parpol, semua atas nama ormas, semua atas nama pribadi, membesarkan pribadi. Maka yang terjadi adalah fanatisme. Kita lanjutkan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kemarin kita sudah membahasnya, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ini melanjutkan ayat ini, dan ayat ini sangat penting sekali buat kita agar kita bisa menjawab kenapa kita tidak mencinta Allah melebihi cinta kita terhadap diri kita. Mengapa kita tidak mencinta Allah melebihi cinta kita kepada manusia, kepada istri kita, suami kita, anak kita. Mengapa kita tidak mencinta Allah melebihi dari segala? Padahal itu kalau Anda masuk di Google, klik judulnya adalah Halawatul Iman, yaitu manisnya iman. Manisnya iman adalah yakun Allah Rasulullah habba ilaihi mimman siwahuma. Anda jadikan Allah dan Rasulnya sangat Anda cintai di atas segalanya yang ada di alam semesta ini. Allah dan Rasulnya sangat Anda cintai. Nah, inilah bagaimana cara menumbuhkannya. Banyak orang tidak tahu, dan kita sudah membahas dalam kajian setiap pagi. Pertama kali adalah Tauhid Rububiyah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu. Kalau kita hanya merasakan saja, emosi saja, hanya pendekatan emosional dan spiritual quotient saja, hanya mengasah kecerdasan emosional dan spiritual saja, maka ajaran agama Islam dipahami dengan salah. Inilah yang terjadi di Indonesia ketika saya baru kembali, ada istilah ISQ. Dan itu istilah yang mendowngrade-kan ajaran agama Islam. Islam bukan hanya urusan emosional dan spiritual. Justru yang membedakan kita dengan agama-agama lain adalah intellectual question, kecerdasan intelektual. Maka tauhid rububiyah based on logical thinking. Tauhid rububiyah adalah mengasah berpikir secara logik. Subhanallah. Maka semua agama mempunyai
Tuhan. Bahkan orang Islam fanatik kepada si fulan, fanatik kepada parpol, fanatik kepada ormas, menuhankan selain Allah. Padahal mereka Muslim, tapi melebihi daripada segala. Contohnya sekarang, detik-detik ini, mereka pilkada, pilpres, dan seterusnya. Yang dipuji adalah orangnya, bukan gagasannya. Yang dipuji adalah parpolnya, komunitasnya, bukan aturan Allah. Yang diindahkan adalah statement manusia. Walaupun dia ulama besar, walaupun dia pemimpin besar, tapi dia bisa salah terjebak dalam hawa nafsu. Maka kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis yang tidak bercampur hawa nafsu. Wama yang teku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada satupun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW yang berangkat dari hawa nafsunya. Tapi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Baik, kita akan membahas bagaimana menumbuhkan rasa cinta. Maka fanatisme diharamkan di dalam Islam. Sama-sama cinta. Yang satu berdasarkan logical thinking yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dia yakin adanya Tuhan yang satu. Dan itu logik. Dan diperpegang teguh. Mencintai Allah di atas segalanya. Yang satu hanya cinta buta. Tidak memakai logical thinking. Maka sama-sama cinta. Dua cinta inilah yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya cinta apa? Kita punya anak perempuan, dia tidak berhijab, sudah akil balik. Ya sudahlah, kasihan anak saya. Maka cinta anak di atas cinta Allah Azza wa Jal. Dia belum berhijab. Anda punya istri, belum berhijab. Berarti Anda mencintai istri Anda di atas cintanya Allah. Jadi istri, dia Allah di bawah. Ini yang terjadi pada diri kita. Kita bermuamalah dengan muamalah ribawi. Berarti Anda mencintai diri Anda, harta Anda di atas segalanya. Allah masih di bawah. Begitulah kita lihat makna daripada cinta. Kita tarik ke belakang. Kenapa bisa demikian? Ini kita tarik. Akar permasalahannya adalah tauhid rububiyah. Kalau Anda katakan Islam punya Tuhan, Kristen punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, ajaran-ajaran agama semua juga punya Tuhan. Mereka juga mencintai Tuhan mereka. Maka apa perbedaan inna dina indallahil Islam? Perbedaannya apakah antara agama kita dengan agama-agama lain? Kalau Anda katakan khusyuk adalah berdoa dan menitikkan air mata, ajaran agama lain pun mengajarkannya. Subhanallah. Kalau Anda hanya meratap, ya Allah, ya Tuhanku, orang agama lain pun begitu. Ini yang harus kita bedakan. Di sana ada kita istilahnya iman, mereka juga punya istilah kepercayaan. Kita ada istilah alhamdulillahirabbil alamin, mereka juga punya istilah puji Tuhan dan seterusnya. Apakah yang membedakan ini semua? Yang membedakan ini semua adalah berangkatnya dari tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah memberikan porsi akal untuk berpikir. Dan ini pernah saya terangkan. Kadzalika nuri Ibrahim malakut samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kadzalika nuri Ibrahim, kita perlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakut samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi serta isinya diperlihatkan. Pada Nabi Ibrahim dia berpikir ujungnya, outcome-nya liyakuna minal muqinin, agar dia termasuk orang yang yakin. Pertama kali kadzalika nuri, nur itu kami perlihatkan. Diperlihatkan, disuruh berpikir agar dia yakin. Maka keyakinan kita berdasarkan berpikir. Ajaran agama lain tidak. 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Tidak logik. Maka haram fanatisme di dalam Islam. Al-asabiyah, man da'i al-asabiyah faqad da'i al-jahiliyah. Barang siapa mengajak pada fanatisme, dia mengajak kepada kebodohan jahiliyah. Maka disinilah kita berpegang teguh pada la ilaha illallah bukan berdasarkan fanatisme, tapi berdasarkan logical thinking. Kita diajak oleh Al-Quran, berpikir, lihat langit dan bumi serta seisinya. Ini pasti yang mencipta satu, yang mengatur satu. Maka itu proses berpikir inilah yang digambarkan di dalam Al-Quranil Karim. Falamma janna 'alal lail wa kawkaban qala hada rabbi.
Ketika malam tiba, jannah, jannah itu menutup, jadi menyelimuti. Lail menutup, ditutup. Jannah alil lail. Maksudnya datanglah gelap, diselimuti, ditutup. Maka itu ada istilah majnun. Majnun itu yang tertutup. Maka di bahasa Indonesia kan gila. Apa yang tertutup? Akalnya. Ada istilah jannah, surga. Maksudnya apa? Yaitu taman yang mana menutup dari terik matahari. Sehingga dia teduh menjadilah taman. Yaitu taman surga jannah. Subhanallah. Bahasa Arab luar biasa. Ya. Kalau jannah ahli layur aku kaman qala hadha rabbi. Ketika ngeliat bintang, oh ini Tuhanku. Bintang hilang, lihat bulan. Oh ini Tuhanku. Bulan hilang, lihatlah matahari. Hadha rabbi hadha akbar. Dan seterusnya. Dia berpikir, berpikir, berpikir. Ini pasti yang mencipta satu. Ini wajah tuh wajihilladzi faras samawati wal ardh. Barulah aku menghadap dan tunduk kepada yang mencipta langit dan bumi serta pencipta, pengatur, penghidup faras samawati yang menghidupkan semua langit dan bumi. Disinilah bedanya ajar agama Islam dengan agama lain. Semakin mengasah tauhid rububiyah, hadza rabbi rabbun, hadza rabbi. Tidak disebutkan hadza ilahi, tapi hadza rabbi, hadza rabbi. Ini Tuhanku, ini Tuhanku, rububiyah. Ini Tuhan yang mencipta langit dan bumi serta satu wahid tauhid rububiyah. Semakin diasah, semakin diasah, semakin diasah, tumbuhlah rasa cinta. Kecintaan itu tumbuh pertama kali yang dahsyat adalah ya Allah, Engkau telah memberikan ini, memberikan ini. Ya Allah, Engkau berikan nafas. Saya bisa berdiri, berjalan berapa langkah, ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Karena sebelumnya tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Subhanallah. Pakai wheelchair, pakai kursi roda. Kapankah Anda bisa menikmati kesehatan ketika kita sakit? Itu yang disebut dengan analogika terbalik. Dibalik. Kalau Anda sehat, bayangkan Anda sakit. Betapa nikmatnya sehat. Dibalik. Disinilah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, ya Allah ini dari engkau, 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 ya Allah. Terus diasah, maka tumbuh rasa cinta. Apakah orang-orang yang bermaksiat itu tidak menyadari bahwa itu semua milik Allah? Dia tahu tapi tidak menyadari. Para koruptor yang sekarang, para penguasa, tanya mata Anda, telinga Anda, Tuhan dari siapa? Allah. Tapi kenapa ikut hawa nafsu? Tidak mengikuti Allah. Mencintai dunia di atas segalanya. Kita tarik 1400 tahun yang lalu. Kita tarik ke belakang. Berandai-andai kita hidup di kalangan kaum kafir Quraisy, Arab jahiliyah. Kayak mereka. Siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawabnya, Allah. Siapa menghidupkan Anda? Ngasih makan Anda? Allah. Siapa menjadikan kita melihat, mendengar, dan bisa bicara? Allah. Sama jawaban. Kenapa mereka bisa dikatakan musyrik? Karena ada Tuhan-Tuhan lain, berhala-berhala lain yang mereka agungkan, yang mereka sembah. Statusnya yang diagungkan, yang dicintai itu melebihi daripada segalanya. Persis sama dengan Tuhan. Itulah ayat yang kita bahas pada hari ini. Subhanallah. Kemarin kita sudah membahas Al-Quran Al-Baqarah 163, 164. Masuklah 165. Kita lihat 165. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, share betapa kita baru menyadari ternyata dalam hidup kita ada yang lebih kita cintai seperti parpol, manusia, dunia dan selanjutnya. Wa minan nas, dan di antara manusia. May yattakhidhu min dunillahi adadai yuhibbunahum kahubbillah. Subhanallah. Mereka mencintai selain Allah, cinta dahsyat, bahkan mencintai seperti Tuhan, menuhankan. Bahasa yang lain adalah fanatik.
Saya senang dengan si Fulan, pokoknya si Fulan pasti benar. Nah ini, saya pro presiden, yang penting presiden benar. Saya pro raja, saya pro menteri, saya pro presiden parpol, saya pro presiden ormas ini, saya pro pimpin. Jadi apapun yang diucapkan oleh mereka benar, seakan-akan Tuhan, seakan-akan firman. Jadi ucapan mereka, tulisan mereka seakan-akan kitab suci. Inilah tandingan-tandingan Allah selain Allah. Jadi orang-orang wa minan nas may yattakhidhu min dunillah. Ini yang disebut menjadikan selain Allah. Sebagai apa? Andad. Tandingan buat siapa? Buat Allah. Dan ini sekarang terjadi. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai laksana mencintai Tuhan, yaitu Allah. Maka kadang-kala orang fanatik itu tidak bisa diganggu gugat. Kenapa? Akalnya fix mindset. Pokoknya yang penting, maka diharamkan di dalam Islam fanatis. Walladzina amanu, beda dengan orang-orang beriman. Mereka sudah punya tauhid rububiyah, berakal, akalnya diaktifkan. Akidahnya keyakinan based on logical thinking. Ini semua dari Allah, dari Allah. Maka tubuh saya pun dari Allah, nafas saya pun dari Allah. Saya bisa bergerak ini pun dari Allah. Tangan saya bergerak dari Allah. Mata saya melihat dari Allah. Telinga saya bisa mendengar dari Allah. Saya berbicara ini, pita suara saya, lidah saya semua dari Allah. Maka kalau dengan asah terus, maka yang disebut dengan cinta Allah. Asyaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Amat sangat mencintai Allah. Sangat dahsyat cintanya kepada Allah. Ini adalah hasil. Ini yang disebut dengan outcomes. Ini disebutkan output. Bagaimana prosesnya? Ayat sebelumnya yang kita sudah bahas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fahya bil ardi ba'da mawtiha wa batha fiha min kulli dabbah وتصريف الرياح والسحاب والسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Langit dan bumi serta sisinya silih berganti siang dan malam. Adanya perahu yang berjalan, bahtera yang berjalan dengan tiupan angin, subhanallah. Diturunkannya air dan tumbuh-tumbuhan hidup semua, makhluk hidup semua. Dan Allah memberikan kehidupan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Adanya silih bergantinya angin. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang berakal, bagi yang berpikir, ya akilun, bagi yang berpikir, bagi yang mengerti, ya akilun, dari kalimat akalun, akal, ya akilun, bagi orang yang mengerti, bagi orang memahami. Maka Islam berdasarkan logical thinking. Dengan diasahnya seperti ini, maka tumbuhlah namanya cinta. Beda dengan orang-orang yang mencintai selain Allah. Maka cinta itu tidak akan tumbuh. Ada istilah orang Jawa, saya tidak pandai bahasa Jawa, meeting Trisno Pajalaran Kulino, kayak gitulah. Selalu ketemu, lama-lama akan ada rasa. Kita selalu melihat ini dari Allah, ini dari Allah, makanan dari Allah, minuman dari Allah. Barusan saya minum ekstrak madu, yaitu propolis. Ya Allah, ini dari Engkau. Subhanallah. Kita minum air hangat. Ya Allah, Masya Allah, dari Engkau. Terus, itulah nama tumbuh cinta. Akhirnya, level yang tertinggi tidak ada di atas itu adalah jihad. Dia totalitas. Jangankan harta waktu pikirannya. Jiwanya pun bertaruh. Dia ingin mati di jalan Allah yang disebut dengan syuhada adalah cita-citanya. Subhanallah. Totalitas karena ini semua dari Allah. Pinjaman dari Allah. Titipan dari Allah. Dan akan dikembalikan pada Allah. Innalillah, sungguhnya kami semua milik Allah. Tidak ada yang kita miliki. Maka orang-orang seperti ini tawadu, dia humble, dia rendah hati, tidak menunjukkan who am I. Karena semua dari Allah, apa yang kita banggakan. Subhanallah. Maka cinta yang dasar kepada Allah di atas cinta terhadap diri kita sendiri. Maka ada hadis Rasulullah SAW menggambarkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, digambarkan di dalam hadis doa cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku minta cinta Engkau.
Wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku minta cinta orang-orang yang mencintai engkau. Kadang-kala kita ngefan kepada selebritis anu. Bagaimana Anda bisa mencintai mereka sementara mereka tidak mencintai Allah? Bagaimana Anda mencintai seseorang sementara dia tidak mencintai Allah? Yang Anda cintai adalah para selebritis yang menunjukkan who am I. Dia mencintai tubuhnya, dirinya, melebihi daripada cinta segala. Anak-anak zaman sekarang, anak-anak pemuda, anak-anak remaja, ngefan kepada si fulan, si fulan. Dan itu terjadi pada orang yang tua. Dia fanatik kepada si fulan, parpol fulan, ormas fulan. Subhanallah. Maka kita harus mencintai siapa? Mencintai orang-orang yang tulus cintanya kepada Allah. Mengukur orang-orang yang tulus cintanya kepada Allah adalah orang yang rendah hati saja. Orang yang selalu menunjukkan who am I inilah saya. Dia mencintai tubuhnya, dirinya di atas segala. Walaupun performanya dia menunjukkan saat membangun masjid atas nama dia. Membangun lembaga atas nama dia. Subhanallah. Siapa yang menyuruh kita untuk membesarkan nama selain Allah? Tidak ada. Subhanallah. Si fulan. Kadangkala kita lihat masjid-masjid besar atas nama si fulan. Seandainya masjid apa ini? Masjid Rifai. Punya si Rifai. Subhanallah. Masjid apa nih? Masjid nama manusia. Nama manusia tidak ada artinya apa-apa. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda membangun masjid, berikanlah nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Nama lembaga pun begitu. Assalam. Pondok pesantren Darussalam. Nama-nama Allah. Besarkanlah nama Allah Azza wa Jalla. Apa yang terjadi? Ini menunjukkan mencintai selain Allah. Kita minta ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubba wa hubba man yuhibbu. Aku minta cinta orang-orang yang benar-benar cinta kepada engkau. Kalau orang-orang cinta kepada Allah, dia berpegang teguh pada aturan Allah, dipegang. Dia nggak mau tahu nggak aturan hawa nafsu, bisikan hawa nafsu, bisikan syaitan, bisikan si fulan, bisikan ormas parpol. Dia berpegang teguh pada Allah karena mencintai Allah di atas segala. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, berikan kepada kami perbuatan apapun yang mampu menggapai cinta. Suara. Inilah yang disebut dengan mengasah tauhid rububiyah. Dengan tauhid uluhiyah, perbuatan itu adalah gambaran tauhid uluhiyah. Saya taat karena mengagungkan Allah, saya lakukan ini. Kenapa? Karena ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Maka al-amal alladhi yuballighuna hubbak, perbuatan yang mampu menggapai cintamu. Ini baru 3 kita minta tentang cinta Allah. Inilah gambaran walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Ataupun bahasa Indonesianya, dan orang-orang beriman sangat amat mencintai Allah. Dahsyat cintanya. Bagaimana kuat? Kita minta terus. Karena cinta itu bisa naik turun. Kadang-kala kita sayang, kadang-kala kita marah. Kadang-kala kita gedek. Rasanya gimana? Kadang-kala kita sayang. Kita punya anak, kadang-kala kita marah anak kita. Kadang-kala kita peluk. Maka cinta fluktuatif sekali. Beda dengan knowledge. Pengetahuan, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu ini, saya sudah tahu. Nggak mungkin berubah. Tapi yang sifatnya afektif, affection, rasa, itu fluktuatif. Kalau yang sifatnya cognition, tidak mengalami fluktuasi. Maka, lihat, ya Allah, berikanlah kepada kami perbuatan apapun yang menggapai cinta. Itu permintaan ketiga. Permintaan terakhir, Anda bisa menitikkan air mata kalau Anda berdoa dengan hati. Allahumma ja'al. Allah, ya Allah, berikan kepada Allahumma inna as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli min al-ma'il barid. Ya Allah, jadikan cinta aku kepada Engkau melalui cinta aku pada diriku sendiri. Jadikan cinta aku kepada Engkau
melebihi cinta aku kepada keluargaku, anak, istriku, suami, siapapun. Jadikan cinta aku pada engkau melebihi cinta aku kepada air yang dingin. Ini hadis Rasulullah SAW. Maka kata-kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah sangat amat kuat sekali, dahsyat sekali mencinta Allah karena tauhid rububiyahnya tidak pernah lepas sedetik pun. Apapun yang Anda lihat ini dari Allah. Anda ngeliat lemari, ya Allah ini buatan siapa? Betul, buatan manusia. Tapi bahannya dari mana? Dari kayu. Siapa yang menumbuhkan kayu? Allah. Ketika Anda ngeliat lemari pun, Allah. Anda bisa mempunyai pandangan dengan cahaya yang disebut dengan mata Anda bercahaya. Subhanallah. Dan kemarin kita sudah menerangkan tentang cahaya. Di depan saya ada tempe. Subhanallah. Betul, Anda makan tempe. Siapa yang bikin tempe? Manusia mengolah. Tapi siapa yang mengajarkan manusia? Allamal insana ma lam ya'lam. Sehingga dia bisa bikin tempe. Bahan dari kedelai. Subhanallah. Anda tahu kedelai yang di Indonesia itu dari Amerika. Subhanallah. Bayangkan yang nanam kedelai itu dari Amerika sana, kita makan di sini. Karena kita sampai sekarang belum mampu mengcover kebutuhan kedelai masih mengandalkan impor. Begitulah ketika ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Maka apa yang kita lihat kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan orang-orang yang mencintai Allah. Dahsyat. Kenapa? Tauhid rububiyahnya dan tauhid uluhiyahnya luar biasa. Di sini ada dua kelompok yang mencintai Allah betul-betul tulus karena Allah, yang satu lagi mencintai selain Allah, yang disebut dengan fanatis. Barulah ketika di akhirat baru mereka merasakan. Ketika nanti di walau yarul ladzina zalamu, siapa yang zalim? Yaitu orang terhadap dirinya sendiri. Dan orang-orang yang zalim itu melihat azab Allah. Yaronal adab. Ya, kata-kata di dalam Al-Quran. Kalau kata-kata di dalam Al-Quran, inilah sesuatu yang diremehkan oleh orang-orang. Jadi kalau Anda ketemu ini adalah kata-kata yang harus Anda perhatikan. Jadi orang pasti lalai. Maka nanti orang lupa ketika nanti di akhirat mereka akan melihat azab. Orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri yaitu mencintai selain Allah, the fanatic. Mereka akan melihat azab. Baru merasakan annal quwwah. Semuanya seluruh kekuatan hanyalah milik Allah, lillahi jami'a. Sekarang ini di dunia, kekuatan punya penguasa, kekuatan punya TNI, Polri, kekuatan punya presiden, punya kekuatan punya sivil. Padahal mereka tidak ada apa-apa ketika mereka jangankan melihat azab ketika sakaratul maut. Fir'aun pun mengatakan, mantu aku percaya. Baru beriman. Bukan la ilaha illallah, la ilaha illalladzi amanat bi Bani Israil. Aku percaya tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya yang mana Bani Israel beriman kepadanya. Wa ana minal muslimin. Aku tunduk pasrah kepada Tuhan. Terlambat. Ini dalam surat Yunus surat 10 ayat 90. Ayat 90. Barulah Allah mengazab. Wa annallaha syadidul azab. Subhanallah. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا والعذاب وتقطعت به الأسباب. Sekarang kita lihat yang diikuti, para pendeta diikuti, para biksu diikuti. Mereka nanti berlepas tangan di akhirat. Apa bedanya sekarang yang diikuti diterjemahkan dalam konteks pemilihan? Yang dipilih. Mereka berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, yang memilih. Kenapa? Karena yang dipilih dan memilih semua digiring ke api neraka. Kalau yang dipilih, yang diikuti itu mengajak kepada kemaksiatan. Bukankah orang yang punya agama selain Islam, mereka fanatik? Bahwa inilah Tuhan mereka. Mereka fanatik pada ajaran agama mereka. Fanatisme itu sendiri diharamkan di dalam Islam. Bukankah Anda, wahai orang Islam, fanatik pada la ilaha illallah? Tidak. La ilaha illallah itu berdasarkan logical thinking. Sementara fanatisme tidak berdasarkan logical thinking, hanya berdasarkan emosi dan spiritual dan emotional quotient. Itulah perbedaannya. Maka itu ketika saya kembali ke Indonesia, ada istri esku, ini apa ajaran?
Kalau Anda memahami pemahaman ESQ, seakan-akan Islam meninggalkan intellectual quotient, seakan-akan Anda mendowngrade-kan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam harus dilihat secara integrated, secara utuh. Tidak boleh secara parsial, hanya emosional dan spiritual. Maka di kantor, di sekolah-sekolah ada istilah rohis, rohani Islam. Siapa yang mengajarkan ini? Islam bukan urusan rohani saja. Islam itu urusan politik. Islam juga urusan ekonomi. Bahkan cara berpakaian Anda, cara membersihkan tubuh Anda, bagaimana Anda mandi, bagaimana beristinja. Sampai detik ini di Amerika, di Kanada, mereka kalau Anda ke WC, mereka pakai tisu. Islam pakai air. Sangat jauh berbeda. Subhanallah. Islam mengajarkan luar biasa karena ajaran agama Islam harus dilihat secara utuh. Tidak boleh secara parsial, hanya sepotong-sepotong. Di sini perbedaan Islam dengan ajaran agama lain. Agama lain tetap fanatik. Dan para pengikutnya banyak. Nanti orang-orang yang para pemegang agama dan orang-orang yang pengikut agama selain Islam, mereka akan sama-sama digiring ke neraka. Kemudian mereka akan berlepas tangan. Aku nggak mau tanggung jawab. Jadi para agamawan selain Islam itu mereka berlepas tangan. Yang ngikutin gara-gara kamu saya sesat, saya berlepas. Asbab, nggak ada urusan dengan kalian. Terputuslah hubungan antara mereka. Apa bedanya sekarang kalau kita lihat konteks ayat ini dengan pemilihan umum? Yang memilih, guna yang dipilih dia berbuat kemaksiatan. Dia mengambil hak rakyat. Subhanallah. Kita lihat sekarang banyak penjarahan lahan-lahan. Rakyat dirampas. Dan didukung oleh TNI dan Polri. Mereka menggerakkan semua dan nggak ada yang berani karena mereka punya senjata. Kita tidak punya senjata. Kita lihat. Oligarki. Ketika Anda pilih dan mereka mendukung oligarki, mendukung yang disebut dengan reklamasi, berarti semua apa yang dilakukan oleh yang didukung, yang dipilih, Anda akan bertanggung jawab di akhirat. Sekarang Anda bisa bertertawa, tapi nanti lihat ayat selanjutnya. Dan orang-orang yang memilih, orang-orang yang mengikuti, ya Allah, balikan aku ke dunia. Aku akan tidak dukung mereka. Aku akan lepas tangan dari mereka. Jadi para agamawan-agamawan nanti di akhirat melepaskan diri mereka terhadap yang ngikut. Nanti di akhirat, ya Allah kembalikan aku nggak mengikuti, pendeta tidak mengikuti, dan seterusnya. Nanti di akhirat. Apa bedanya sekarang kita memilih pemimpin yang bohong, yang penipu, yang mengambil hak rakyat. Ketika kita pilih mereka, kita akan mendapatkan dosa sama dengan mereka. Karena keberadaan mereka, karena pilihan kita. Apa yang terjadi? Akan digiring ke neraka. Subhanallah, kita mengambil hak orang lain tanah sejengkal saja akan diazab dan dibebani, diikat dan ditimpa dengan 7 lapis bumi. Ini redaksi hadis. Nah, sekarang pemimpin menguatkan para oligarki, merampas tanah rakyat, dan Anda memilih mereka, Anda akan sama dengan mereka. Al-Quran, ini saya kata-kata ini hanya menyampaikan karena kecintaan saya kepada jemaah. Please, hati-hati, lihatlah Al-Baqarah 166, 167. Tapi 166, 167 Anda tidak paham kecuali 165. 165 Anda tidak paham kecuali 164. 164 yang kemarin sudah mungkin hampir setengah bulan kita bahas ini. Subhanallah, ini tauhid rububiyah. Apa yang terjadi? Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku nggak mau milih mereka lagi sebagaimana mereka sekarang berlepas tangan. Andai saja kami beri kesempatan ke dunia, lalu Anda lana karram, maka kami akan berlepas tangan dari mereka sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Anda mendukung pemimpin yang mendukung LGBT, tiba-tiba ada undang-undang ataupun yang gerakan-gerakan LGBT didukung karena gubernur yang mendukung LGBT atau calon gubernur yang mendukung LGBT, maka Anda akan mendukung LGBT. Anda minum di Starbucks dan kita tahu ownernya mengatakan kami dukung LGBT. Kalau Anda tidak dukung LGBT, nggak usah minum di Starbucks. Ownernya ngomong begitu. Dan kita tetap minum di Starbucks. Maka saya selalu mengatakan Anda makan di Pizza Hut, makan di McDonald's, minum di Starbucks, itu melebihi daripada Anda makan babi. Dosanya. Oh ya, karena Al-Ma'idah ayat yang kedua. Karena Anda masuk dalam arti wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Karena perusahaan-perusahaan ini sangat mendukung Zionis.
Para tentara-tentara Zionis diberikan makan oleh Pizza Hut, oleh McDonald's, dan mereka terang-terang. Dan kita masih makan, karena kalau saya jalan naik mobil di depan McDonald masih banyak orang-orang. Tidak apa-apa, itulah tanggung jawab dia nanti di akhirat. Maka hiduplah dengan arahan Al-Quran. Betul Anda makan hanya minum kopi, tapi dari ini Anda sama saja membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Ini yang disebut dengan tanggung jawab sosial. Apa bedanya dengan ayat yang ada di depan kita semua? Nanti di akhirat mereka berlepas tangan. Para pemimpin-pemimpin yang kita pilih berlepas tangan. Dan kita akan masuk neraka. Kapan penyesalannya? Sekarang tidak menyesal. Anda berdebat, oke, ini kan strategi politik. Silakan berdebat. Kalau saya tidak merubah, demikianlah. Lihat. Kadzalika yurihimullahu a'malum hasratin alaihim. Allah memperlihatkan amal mereka, perbuatan mereka sebagai penyesalan yang dahsyat. Wa ma'ahum bi kharijina minan wa ma'ahum bi kharijina minan nar. Sungguh mereka tidak akan keluar dari api neraka. Sebab kita sudah salat, berpuasa, ibadah, berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi efeknya seakan-akan kita memakan hak rakyat, merampas hak rakyat karena kita memilih pilihan yang salah. Bertaubatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah kita kepada Allah Azza wa Jalla sebelum wafat. Ya Allah, mumpung masih di dunia, katakan, ya Allah, aku berlepas tangan dari mereka sebelum wafat. Nanti akan dicatat si fulan sudah berlepas tangan sebelum wafat dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya berlepas tangan dari pemimpin-pemimpin yang sudah saya pilih dan ternyata mereka berbuat kerusakan di muka. Bertaubatlah. Nah, di sini adalah masalah cinta. Ini ada fanatisme. Ini bicara fanatisme yang disebut dengan yuhibbunhum kahubbillah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah agar selalu diberikan cahaya pikiran kita. Caranya apa? Mata kita harus ada cahaya. Dan kemarin saya sudah praktekkan. Lihatlah segala sesuatu dikembalikan pada Allah. Ini ada Allah, ada Allah. Kita minum ini ada tanda besar Allah. Kita makan ini ada tanda besar Allah. Nama akan tumbuh rasa cinta. Rasa ini kan cinta. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini kita bisa paham ternyata selama ini kita melihat makanan adalah makanan. Tidak bosan, tidak bosan. Siapa yang tadi pagi langsung kuis, tidak bosan. Atau siapa yang tadi pagi Anda duduk dulu berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Atau langsung Anda ke WC. Mudah-mudahan kita sudah merubah. Mari kita berubah. Sehingga kita tidak menyombongkan diri kita karena semua dari Allah. Saya bernafas hidup sekarang pun dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang dibanggakan? Kadang-kala kita melihat orang banggakan siang, ini saya, ini saya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satupun yang kita miliki, semua adalah milik Allah. Mari kita beristighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. Selama ini kita khilaf. Khilaf apa? Melihat segala sesuatu adalah sesuatu. Jangan lihatlah segala sesuatu. Pikiran kita adalah Allah. Sekarang lihatlah pasangan hidup Anda. Allah. Lihatlah anak kita. Ya Allah. Allah. Lihatlah rumah Anda sekarang. Ya Allah, ini dari Engkau ya Allah. Dulu 100 tahun yang lalu rumah Anda bukan milik Anda. 100 tahun ke depan juga bukan milik kita. Berarti kita hanya numpang. Memang di dunia adalah numpang. Sebab apa yang kita banggakan. Walaupun Anda punya sertifikat tanah, tetap Anda numpang. Walaupun sertifikat tanah masih ada, wafat kita tidak ada manfaatnya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Semua harta tidak manfaat ketika kita wafat. Subhanallah. Marilah kita beristighfar terus agar kacamata kita berubah. Lihatlah segala sesuatu dikembalikan pada Allah, maka akan ada rasa cinta yang dahsyat kepada Allah. Tidak lagi cinta harta Anda kekepin, Anda jadi pelit.
maka orang yang pelit itulah gambaran yang mencintai harta di atas Allah. Cintai Allah di atas segala. Maka kenapa hadis tadi, ya Allah berikan aku cinta melebihi cinta aku kepada air yang dingin. Hadisnya begitu. Nanti Bapak Ibu saya kasih PR, masuk Google, tulis doa cinta, hadis doa cinta. Karena orang-orang pengusaha-pengusaha dulu yang orang-orang kaya, mereka ekspor impor lah kalau bahasa sekarang. Mereka membawa barang-barang, bawa onta, bawa kuda, eh, satu kafilah jalan, jual beli. Perjalanan yang begitu panas, harta tidak ada artinya apa-apa. Yang berharga adalah air yang dingin. Ketika mereka minum, karena air itu lebih daripada harta. Subhanallah. Marilah kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi